Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel kami Rumah Maron. Nah teman-teman, kali ini saya berada di sebuah kampung di desa Jungkat ya. Saya akan bertanya-tanya mengenai tentang tanaman pohon pinang yang pada saat ini banyak sekali pohon pinang yang mati. Nah, kita kepingin tahu apa penyebabnya pohon pinang ini bisa banyak yang mati. Nah, khususnya para petani pinang harus bisa lebih memahami untuk pengalaman-pengalaman ini. Nanti saya akan bertanya kepada Pak Burhan. Beliau lebih jelas menjelaskan bagaimana tentang tanaman pinang ini akan mati. Tanaman pinang ini sehingga dia itu bisa mati. Nah, untuk itu jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Nah, Pak An, ini saya lihat tanaman pinang di sini ini banyak yang mati. Itu apa penyebabnya, Pak An? Saya kira penyebab utamanya itu karena pengaruh air banjir kan, jadi terlalu besar airnya. Kemarin sampai laput akar-akar tanaman pinang itu. Tapi banyak sih masalah-masalah yang kami alami di masyarakat ini, saling salah menyalahkan baik itu di pihak perusahaan maupun mandiri. Sebenarnya kalau kita dalam membina usaha, baik itu usaha mikro dan makro itu, kita tidak boleh saling menyalahkan, harus ada penelitian yang lebih lanjut, ya kan? Jadi pengaruhnya itu sebenarnya zat asam tanah atau zat merkuri namanya yang di dalam tanah itu, karena pengerukan terlalu dalam itu timbullah zat merkuri dari dalam tanah. Itu zat merkuri itu bisa mematikan sasaran utamanya akar tunjang, tapi ikut juga akar serabut seperti pinang kelapa itu ikut kena imbasnya. Istilahnya mati pun enggak, hidup pun enggak bisa produksi kan. Nah, jadi yang sasarannya itu zat merkuri lah yang dapat mematikan tanaman itu tadi. Karena tadi pengerukan terlalu dalam, ya kan, telah melewati batas. Jadi timbullah zat merkuri yang di dalam tanah itu dan hanyutlah dia di bawah arus karena tadi ini banjir. Maka tanaman ini banyak yang mati, sasarannya akar tunjang. Nah, saya kira itu pengaruh-pengaruh yang bisa membunuh tanaman itu tadi. Nah, saya kira. Berarti dampaknya ini sangat merugikan masyarakat sekali ya, Pak An? Iya. Jadi teman-teman, tanaman pinang ini mati diakibatkan karena terdampak dari merkuri. Yeah. Zat merkuri yang ada di dalam tanah akibat daripada penggalian yang terlalu dalam. Yeah. Begitu Pak ya? Yeah. Akibat penggalian tanah yang terlalu dalam melalui alat berat sehingga zat merkuri yang ada di dalam tanah itu timbul terbawa arus sehingga menyerap oleh akar-akar pohon pinang ini. Yeah. Nah, kalau normalnya biasanya harga pinang itu berapa, Pak An? Kalau harga normalnya sekarang itu sekitar 15.000 dan yang paling tinggi kemarin mencapai 22.000. Kalau pohon pinang ini satu pohonnya panennya bisa berapa kilo? Kalau rata-ratanya 1 kilo, karena dihitung pinang merah itu 110 biji, merahnya itu bersihnya sampai kering itu bisa 1 kilo. 1 kilo per pohon? Iya, per pohon. Kalau Pak An ini nanam berapa pohon nih dari depan sampai ke belakang ya? Saya baru nanam sekitar 1.600 pohon. Wus. Nah, jadi yang produksi sekitar 800 pohon. 800 pohon yang produksi. Yang produksi. Berarti yang masih belum produksi sekitar 800 juga. Iya. Sangat luar biasa. Kalau harga itu bisa menyentuh harga 20.000. Iya. Kali 80 pohon, duitnya agak lumayan itu, Pak. Iya, alhamdulillah. Nah, teman-teman, Pak An ini menanam pohon pinang sebanyak 1.600. Iya. Cuma yang sedang berproduksi baru 800. Jadi kalaulah para petani ini menggalakkan tanaman pinang ini, maka petani-petani kita khususnya para petani pinang yang punya kebun akan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Iya, insyaallah. Nah, inilah teman-teman pengalaman beliau. Apakah ada kesulitan dalam menanam pohon pinang nih, Pak? Iya. Kesulitan pertama saya kira untuk saya sebagai petani mandiri
mampu untuk mengadakan alat berat, ya kan? Jadi sebenarnya kita mengelola lahan itu sebenarnya harus pakai alat berat. Oh, iya. Karena bukan apa, kita tadi menghindari dengan air yang terlalu pasang, air yang banjir yang terlalu tinggi. Oh, jadi kendala tanaman pinang ini air. Air. Oh iya. Nah, makanya yang lebih utama itu kita harus dibantu dengan memakai alat berat. Kalau saya hanya bertani, hanya manual saja, saya kira kendalanya itu. 1 bulan berapa kali panen nih Pak An? 1 bulan itu 1 kali. 1 bulan 1 kali. 1 kali. 1 pohon 1 kilo. Iya. Berarti 80 pohon yang produksi 80 kilo. Iya. Bersihnya kira-kira omset dalam 1 bulan berapa Pak? Iya, sekitar 70 kilo itu bisa. 70 kilo bersih. 70 kilo kali 20.000 berarti 1 juta Iya. 400. Kalau bisa produksi semua bisa mencapai hampir 3 jutaan. Iya, salah. Wah. Nah, teman-teman, sahabat-sahabatku yang berada di seluruh Indonesia, mari kita galakkan tanaman pinang ini, karena tanaman pinang ini adalah tanaman yang diekspor, bukan begitu Pak? Iya. Diekspor ke luar negeri. Nah, ini potensi yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita punya lahan, tanamlah pinang. Karena pinang ini juga cukup tahan lama ya Pak ya? Iya, tahan. Nah, kira-kira berapa, ada sampai 10 tahun umurnya? Lebih dari 10 tahun. Kalau pengalaman saya dari mulai harga pinang merah itu harganya Rp50. Harga bijinya kemarin waktu saya mulai menanam pinang itu harga biji Rp250. Jadi waktu itu saya mulai menanam dan sampai sekarang pun masih ada saya panen buahnya. Nah, jadi berkisar antara 20 tahun umur pinang yang bisa produksi. Teman-teman, umurnya bisa mencapai 20 tahun. Dari mulai kita menanam hingga sampai di waktu panen tuh, mulai dari tanam sampai ke panen itu berapa tahun tuh Pak? Kalau perawatan intensif, saya kira pemupukan terus perawatannya, penyiangan apa segala macam itu bisa 3 tahun. Oh, teman-teman, 3 tahun pohon pinang sudah bisa menghasilkan income buat para petani. Ya, insyaallah. Nah, karena itulah teman-teman, nih kita ke kebunnya Pak Burhan. Nah, kebun beliau ini sangat luas, ya. Ditanami pinang 1.600 pohon. Nah, di belakang rumah beliau inilah kurang lebih panjangnya 360 meter. Panjang kebun beliau 360 meter dan banyak ditanami pohon pinang. Nah, semoga ini membuat inspirasi bagi teman-teman di seluruh Nusantara, terkhusus bagi yang masih mempunyai lahan yang luas. Ini bibit-bibit pinang beliau ya, masih banyak juga yang dibibit. Ya, nggak tahu nanti akan ditanam di mana lagi nih. Mungkin beliau juga masih punya lahan untuk menanam pinang. Hasilnya juga sangat fantastis dengan perawatan yang sangat gampang. Jadi pinang ini juga lumayan hasilnya, karena ini komoditi dari ekspor ke luar negeri. Nah, itu coba kita lihat pohon-pohon pinang beliau semua itu, dan bercampur dengan pohon kelapa, ada juga kelapanya. Tapi makin ke dalam sana makin banyak pohon pinangnya. Nah, ini bibitnya lagi. Ini bibit sudah siap, sebenarnya sudah siap untuk ditanam. Ya, mungkin beliau belum sempat untuk menanamnya sehingga agak ada keterlambatan ini. Nah, begitu banyaknya pohon pinang ini. Di setiap pinggir parit itu diisi mungkin dengan jarak sekitar 2 meter satu pohon, 2 meter satu pohon. Ya, cukup luas ini lahan Pak Burhan ini. Nah, ya, semoga saja inspirasi ini
Oke teman-teman, itulah bincang-bincang saya kepada Pak Aan, seorang petani pinang yang menginspirasi diri kita agar kita lebih menggalakkan lagi tanaman ini, karena tanaman ini sangat mudah, gampang dirawat, dan hasilnya sangat menjanjikan. Oke, hanya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.